Hello everyone. So, heute lernen wir über Komparativ. What are you waiting for? Let's go. Let's learn about it. Komparatif, it means to compare. Ada perbandingan di dalamnya di sebuah kalimat dengan menggunakan kata sifat atau adjektif. Yang mana arti dari komparatif itu lebih dari suatu hal, dari adjektif itu sendiri. Kalau misalnya paling, itu beda lagi, konteksnya superlatif. Next video, I'm gonna upload this one. Pembelajaran kali ini dimulai dengan tipe pertama. Tipe pertama itu adjektif yang katanya kecil, kata sifatnya pendek gitu. Itu kita tambahkan er. Begitu juga yang panjangnya. Tapi masuk dulu ke pendeknya. Yang pendeknya misalnya di dalam bahasa Inggris, short, shorter, long, longer, cheap, cheaper, quite, quieter. Dan bagaimana kalau misalnya dalam bahasa Jerman? Sama halnya. Contoh, klein, kleiner, lang, länger, billig, billiger, leiser, leiser. Jadi mungkin ada beberapa sedikit perubahan vokal, tapi konteksnya tetap sama. Hanya kata-kata tertentu aja ada yang perubahan vokal. Tapi ini ada contoh nih, petunjuk umumnya komparatif yang ada akhiran el atau r nih di belakang adjektif itu. Nah, pada saat dia berubah komparatif, dari kata sifat itu akan berubah pertukar nih jadi rer atau ler gitu misalnya. Contoh, teuer mahal menjadi teurer, sauer menjadi saurer, dunkel menjadi dunkler gitu. Atau perubahan vokal dari antara komparatif sampai ke superlatif. Contohnya tadi gross menjadi grosser, jung menjadi junga. Ada perubahan umlaut di dalam kata tersebut. Kemudian masih di tipe pertama, tetapi katanya yang masih panjang. Kata-katanya itu panjang banget tuh misalnya bahasa Inggris jadi pretty, jadi prettier, clever, cleverer, narrow, narrower. Namun dalam kata sifat atau adjektif yang sudah disebutkan masih tergolong pendek karena masih disebut dua vokal di dalamnya. Tapi kalau terdapat lebih, biasanya dalam bahasa Inggris masih kita bantu dengan kata more, more different, dan seterusnya. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman, sama halnya dengan seperti itu. Misalnya, yang ada akhiran lich itu kan semua kata sifat tuh. Nah, beruflicher secara profesional, beruflicher, monatlich per bulan, monatlicher lebih per bulan. Selanjutnya ada komparatif tidak teratur, yang mana kata-kata itu ada berubah. Contohnya ada good menjadi better, bad menjadi worse. Kalau misalnya dalam bahasa Jerman, contohnya good menjadi besser, viel menjadi mehr, hoch menjadi höher, gern menjadi lieber. So next I want to explain about or talk about instead of comparative. Pengganti dari komparatif. Contoh pertama kita gunakan dari bahasa Inggris terlebih dahulu. Very atau sangat kita bisa gunakan dari better menjadi very good, bigger menjadi very big, nicer menjadi very nice. Kemudian yang kedua, too atau terlalu menjadi too rich, too fat, too weird. Yang awalnya bisa menjadi richer, fatter, weirder, or more weird. Sama dengan yang weird yang suku katanya banyak, kita bisa menggunakan more sebagai penggunaannya yang lebih enak didengar daripada kita tambahkan er di belakangnya. Kita bisa tambahkan more, nggak perlu pakai akhiran er, jadi more modern, more expensive, more comfortable. Dan kemudian pengganti komparatif auf Deutsch, wie heißt auf Deutsch? Pertama, sehr atau sangat bisa sama dengan very in English. Besser menjadi sehr gut, grosser menjadi sehr groß, netter menjadi sehr nett. Kemudian yang kedua, zu atau terlalu itu biasanya udah umum digunakan jadi zu reich, zu dick, zu komisch, oder witzig. Kalau di dalam bahasa Inggris tadi kan bisa pakai more ya untuk kata-kata yang panjang, misalnya more modern, more expensive, more comfortable. But kalau misalnya di dalam bahasa Jerman kita nggak bisa, tetap menggunakan aja R, itu sama kok, lebih enak didengar dalam bahasa Jerman. Misalnya nih modern, sama nih dalam bahasa Jerman modern juga nih. Kita nggak perlu pakai mehr, modern nggak, tapi modern tambah R di belakangnya. Mehr teuer menjadi teurer, gemütlich nyaman menjadi gemütlicher. So, das ist alles. Bis bald am nächsten Video.